Kapan rahmatan lil alamin itu baru dapat diwujudkan? Bukan dengan kenabian, bukan dengan Al-Quran di tangan, tapi setelah tegaknya khilafatun nubuwah. Selain daripada khilafatun nubuwah, khilafah ala minhajin nubuwah. Abdul Somad, gue mau nanya, katanya khilafah solusi. Nah terus gimana? Sejak Khalifah Umayyah hancur, kan kalah, dikalahkan sama liberal kan? Harusnya kan menang kalau memang khilafah solusinya. Tapi kok katanya solusinya gimana sih? Aku nggak mudeng, Ustadz Abdul Somad. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Itu Abdul Somad juga ngomongnya hebat banget. Kita ikutin saja demokrasi pemerintahan sekarang. Nanti kalau kita sudah berkuasa, kita ganti dengan khilafah. Enak aja. Siapa sih Somad ini? Sekolahnya di mana? Begitu ditangkap, ketakutan. Begitu ditangkap, ciut. Solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Abdul Somad juga uas itu. Itu khilafah itu. Abdul Somad uas itu. Ustadz Abdul Somad itu. Solusi satu-satu dengan umat sebelah khilafah. Gak pernah bangun sekolah, gak pernah bangun pesantren, gak pernah bangun madrasah, gak pernah bangun masjid, gak pernah bangun musola, gak ikut berjuang, gak ikut berkeringat, apalagi berdarah-darah, melawan penjajah atau apa. Tahu-tahu khilafah. Takbir. Artinya apa? Artinya yang ngomong seperti itu orang yang tidak cerdas, alias jawab yang keras alias kami siap menegakkan khilafah. Siapa yang menolak Pancasila tangkepin. Kalau siapa yang bilang masih mau bicara Islam di negeri Indonesia nih, tangkepin. Karena kita Pancasila. Inti dari kepemimpinan Islam itu adalah menegakkan syariat. Nah, wadahnya itu adalah khilafah. Nggak ada yang lain. Nggak bisa dengan demokrasi, nggak bisa dengan yang lain. Wadahnya hanyalah khilafah. Karena itu yang telah diteladankan, dicontohkan dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah menegakkan khilafah itu nggak ada. Ini kan konyol banget, Pak. Orang-orang yang berjuang menegakkan khilafah itu sekonyol-konyolnya manusia. Karena nggak ada perintahnya. Kayaknya semangat banget ingin menegakkan khilafah, padahal nggak ada perintahnya kan. Kita semangat untuk sholat ke masjid karena ada perintahnya. Kita semangat sholat subuh ya karena ada perintahnya. Ini memperjuangkan khilafah dan rela berdarah-darah, padahal nggak ada perintah. Sekarang mereka ngeles sama saya, Ustadz, emang nggak ada perintahnya, tapi kan nggak ada larangannya. Ngeles nih Pak. Udah ngaku dulu kan nggak ada perintahnya, tapi kan nggak ada larangannya. Gampang ngejawabnya. Orang yang hendak menegakkan khilafah atau orang yang hendak menegakkan daulah itu sama saja dia hendak membubarkan negaranya sendiri. Disitulah letak larangannya, karena dia akan memberontak kepada negaranya sendiri. Bughot itu namanya. Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslimin di dunia ini untuk menerapkan syariat Islam dan mengemban dakwah ke seluruh alam. Ukhuwah Islam yang hakiki akan terwujud dalam tubuh kaum muslimin ketika umat Islam memiliki seorang pemimpin yang menyatukan mereka. Dengan khilafah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah akan bisa diterapkan sehingga berbagai persoalan bisa diselesaikan. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Terima kasih. Abdul Somad juga uas itu. Itu khilafah itu. Abdul Somad uas itu. Ustadz Abdul Somad itu. Solusi satu-satu dengan umat sebelah khilafah. Kalau ada orang kok moderat, ya pasti orang cerdas, orang pintar, berpendidikan itu. Kalau orang nggak cerdas, nggak mungkin wasato. Ya karena kalau radikal itu nggak perlu cerdas. Tinggal Allahu Akbar gitu aja, ya Allah. Gampang kan? Takbir, dah gampang kan? Tinggal ngomong itu aja kok. Orang butuh ngajar, butuh sekolah, orang butuh kuliah, orang butuh cerdas, orang butuh hafal Quran, nggak butuh takbir gitu. Dasar khilafah, gitu aja. Nggak pernah bangun sekolah, nggak pernah bangun pesantren, nggak pernah bangun madrasah,
nggak pernah bangun masjid, nggak pernah bangun musola, nggak ikut berjuang, nggak ikut berkeringat, apalagi berdarah-darah, ngelawan penjajah atau apa. Tahu-tahu khilafah. Apa? Takbir. Artinya apa? Artinya yang ngomong seperti itu orang yang tidak cerdas, alias jawab yang keras, alias enggak, dia itu berjuang. Kapan rahmatan lil alamin itu baru dapat diwujudkan? Bukan dengan kenabian, bukan dengan Al-Quran di tangan, tapi setelah tegaknya khilafatul nubuwwah. Itu tidak akan ada yang dapat mewujudkan rahmatan lil alamin selain daripada khilafatul nubuwwah, khilafah ala minhajin nubuwwah. Jika seluruh umat ini tidak memperdulikan khilafah ini, maka dia sudah menyia-nyiakan pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan, "Man ya'ish ba'di," siapa yang hidup sesudah aku nanti, dia akan melihat ikhtilafan katsiran, akan banyak ikhtilaf, akan banyak firqah dan kelompok. Maka kalian, kata Nabi, aku pesankan alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kenapa yang dia sebut khulafa? Karena yang dia inginkan adalah khilafatul nubuwwah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Jangan kalian pegang dengan tangan, mungkin dia akan lepas. Abdu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah pakai gigi geraham, petir menyambar. Apapun yang terjadi, ombaknya boleh kuat, anginnya boleh kencang, kalau kau gigit pakai gigi geraham, dia tidak akan lepas untuk selamanya. Hari ini pesan inilah yang disia-siakan, pesan ini yang tidak dilaksanakan. Ada sekelompok umat yang masih istiqamah memegang ini. Lalu kalau ada orang yang tidak dapat mengikutinya, andai kau belum sanggup untuk menegakkan kebenaran, paling tidak jangan engkau turun dalam kewakilan. Dosa terbesar umat ini bukanlah minum khamar, karena dia akan mabuk untuk dirinya sendiri. Andai ada orang berzina, mungkin mudarat itu hanya untuk 2 orang dan 2 keluarga besar. Tapi ketika khilafah ini disia-siakan, maka tak terwujudnya rahmatan lil alamin dirasakan oleh dari sejak mulai ikan lumba-lumba yang dipertontonkan di tengah anak-anak yang mestinya mendapatkan keadilan, sampai kepada anak yatim, sampai kepada anak yang dalam fitrah, sampai kepada alam semesta tidak mendapatkan rahmatan lil alamin. Apa sebabnya? Sebab utama karena tidak tegaknya khilafah di atas. Maka satu-satunya jalan adalah menegakkan yang sudah pernah ditegakkan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulullah ajma'in, sampai akhirnya ditumpangkan oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1924. Sejak itu umat Islam tercerai-berai